Kekasih Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali dalam renungan harian GKI Kuitang. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 10 ayat 12. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk menguasai kita. Kita minta supaya Dialah yang bersabda. Kami mengajak sahabat semua untuk berdoa. Mari. Ya Bapa, sumber kasih karunia, kami bersyukur karena Engkau selalu melimpahi kami dengan kekuatan, pengertian, dan kerendahan hati. Biarlah hari ini lewat firman-Mu kami boleh semakin dikuasai oleh firman-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Inilah Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan firman Allah dan yang merenungkannya. Sahabat, di Indonesia ini jelas sekali bahwa kita hidup bersama sebagai bangsa di tengah berbagai macam bentuk perbedaan. GKI Kuitang, gereja kita juga sering disebut sebagai Indonesia Mini ya, karena umatnya berasal dari berbagai suku bangsa, golongan, dari tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Mengingat hal ini, maka kita diajak selalu menyadari dan menghayati bahwa perbedaan bukanlah sebagai sesuatu yang layak untuk dipertentangkan. Bagaimana jika saya mengajak kita semua melalui bacaan hari ini untuk melihat perbedaan yang ada di sekitar kita itu sebagai ladang untuk menunjukkan kehadiran Allah melalui diri kita? Dalam bacaan kita hari ini, Paulus kepada jemaatnya di Roma mengingatkan bahwa sesungguhnya kasih Allah tidak membeda-bedakan. Allah hadir dan mau mengasihi semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi atau orang Yunani pada masa itu, dan kepada mereka yang miskin dan yang kaya, karena mereka semua yang berseru kepadanya akan mengalami kekayaannya. Pada zaman itu, ketika Paulus menulis bacaan di atas, ada banyak orang yang menganggap bahwa orang Yahudi lebih berharga, karena orang Yahudi dipahami sebagai bangsa pilihan Allah. Dan daripada maksud saya yang bukan Yahudi. Dan orang kaya materi lebih berharga, mungkin dipandang lebih diberkati ya, daripada mereka yang miskin. Akibatnya mereka hidup dengan cara saling mencela, saling menjatuhkan dan tak menghargai satu dengan yang lain. Yang satu menghina dan yang lain menuntut. Padahal jika mau direnungkan, maka seperti kata Paulus, di mata Allah semua orang sama, dikasihi Allah. Sahabat Kristus, kini yang kita butuhkan adalah bagaimana umat Tuhan yang ada dalam hidup dan hidup dalam segala perbedaannya ini dapat menghayati bahwa mereka, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Saya memandang bahwa bagaimana kita akan menjadi umat Allah yang saling menghargai sebagai sesama manusia yang dikasihi Allah dengan mengingat dan menghayati beberapa hal di bawah ini. Paling tidak ya. Yang pertama adalah bahwa semua kita adalah manusia, semua kita sebagai manusia di bumi ini mestinya memandang sesama kita sebagai sesama manusia bagi yang lainnya secara sama. Jika
saya berlatar belakang dari budaya atau tingkat ekonomi dan golongan tertentu, maka itu tidak menghalangi mereka yang berbeda budaya dengan saya, kekayaan secara materi dengan saya, dan lain-lainnya, golongankah sebagai bukan manusia di mata saya. Sahabat, bayangkanlah, sebagai manusia kita kan membutuhkan makan, minum, pakaian, ketenangan, kesempatan, dan lain-lain. Maka bersamaan dengan itu, kita pun akan memandang mereka juga yang kita tadinya pandang berbeda mungkin dengan kita. Bukankah mereka juga membutuhkan hal-hal yang sama? Demikianlah cara kita pertama mengimani bahwa Allah mengasihi sesama manusia. Sahabat, yang kedua, bukankah jika dalam situasi yang menyedihkan, menakutkan, dan kekurangan karena berbagai macam hal dalam kehidupan kita ingin terlepas dari semua itu. Oleh karena itu, kita diundang untuk hadir dan menolong yang sedang ada dalam keadaan demikian. Sebagai apa? Kita ini sebagai alat kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Pertama-tama, kitalah manusia yang adalah sesama bagi sesama manusia yang lainnya, diharapkan bertindak sebagai sesama bagi perpanjangan tangan Tuhan Allah. Tuhan Allah pastilah bisa menjadikan batu tentu untuk membawa dan mengabarkan Injil bagi mereka yang membutuhkan, melepaskan mereka dari takut, lemah, sedih, kekurangan dalam hidup mereka. Namun tentu yang pertama-tama yang terpanggil mestinya adalah untuk melakukan hal ini menjadi sesama manusia bagi yang lainnya adalah kita sebagai sesama manusia bagi mereka itu kan. Sahabat Kristus, terutama mestinya kita juga melakukan panggilan untuk membawa kebaikan, kelepasan, dan sebagainya itu jika mereka ada di sekitar kita. Ini hendaknya kita hayati. Yang ketiga, sahabat, apa yang Paulus katakan itu telah dilakukan oleh Tuhan Allah bagi kita melalui putranya di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dengan menerima pengorbanannya berarti kita menghayati kasih-Nya yang amat besar bagi kita. Dengan menyadari bahwa ada kasih Allah yang sangat besar untuk kita, kiranya itu membuat kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran akan dunia ini dan sebagainya, dengan segala kondisi dunia ini, sehingga ketika kita hidup di dunia ini kita dapat berdaya, dipenuhi syukur, sukacita dari Tuhan, dan suka membagikan kekuatan, penghiburan, dan kasih Allah melalui hidup kita. Dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus, Yesus yang sudah berkorban itu menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar. Kita mau berkata bahwa kita mau setia dan mau menjadi manusia, semakin menjadi manusia bagi sesama kita. Dengan demikian kita sedang menunjukkan bahwa kasih Allah yang telah saya terima juga kini saya salurkan melalui hidup saya. Sahabat Kristus, jadi ingatlah, kasih Allah telah dan terus kita terima. Kini kepada sahabat semua juga, kepada kita diberitakan bahwa kasih Allah juga mau hadir di dalam hidupmu, di dalam hidup kita. Siapapun dan bagaimanapun latar belakang dan keadaan dirimu, Tuhan mau hadir. Sahabat, mari kita katakan bahwa aku telah menerima kasih Allah yang sangat besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
Dan kini dengan kasih-Nya yang besar, yang dari Tuhan, kita akan katakan Tuhan pun mau menerima dan merangkul sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah Kristus menunjukkan bahwa di matanya setiap manusia amatlah berharga. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk semakin dipenuhi cinta kasih kepada sesama. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, tolonglah kami. Terutama kepada orang-orang yang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kasih karunia, kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.